Ya, Misa, memang jalan terjal ditempuh Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2024 dan kita akan membahas hal ini. Apakah kemudian P3 dengan langkahnya yang terhenti karena tidak masuk threshold ini akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Telah bergabung sama kami, tadi kita sudah mencoba untuk menghubungi Mas Owi dan juga Bang Melki dari P3 dan juga Partai Golkar. Langsung saja mungkin ya, kita langsung ke Mas Owi. Mas Owi, tadi kan pertanyaan pertamanya adalah apakah kemudian kedatangan Pak Mardiono ini ke Golkar halal bihalalnya ini mensinyalkan sesuatu atau ada makna-makna lain yang ingin begitu disampaikan? Pak Paulus itu tadi siang. Ya, terima kasih. Saya survei itu terkait dengan kedatangan Pak Mardiono ke acara halal bihalal Partai Golkar, tentu itu merupakan sebuah kehormatan bagi P3. Kami diundang ke acaranya Partai Golkar. Sebagai kawan lama, tentu silaturahmi politik antar partai di Indonesia itu merupakan sebuah keharusan. Karena meskipun kita berbeda pilihan, tetapi tujuannya satu, membangun Indonesia. Dan Partai Golkar dengan P3 memiliki kesejarahan, termasuk tadi di prolog berita 1 WTV disampaikan bahwa kita pernah ada di KIP. Dan KIP sampai sekarang itu kan secara de jure-nya itu kan memang belum pernah dibubarkan meskipun berbeda jalan pilihan politiknya. Ya kalau bahasanya teman-teman filsafat, teman-temannya kakak Melki ini, hari ini tuh KIP pos pemilu gitu, jadi KIP pasca pemilu. Nah, terkait dengan kemungkinan apakah bergabung dengan Prabowo dan Gibran, saya kira memang sejarah P3 sejak era reformasi itu sama juga dengan Golkar yang sering bersama-sama di pemerintahan. Namun demikian, untuk menentukan sikap itu kami harus melalui mekanisme resmi, yakni melalui keputusan Rapimnas ataupun Mukernas P3. Baik, Mas Owi, kita juga ingin menanyakan apakah sebenarnya kalau untuk pembicaraan secara internal sendiri itu sudah ada pembicaraankah di dalam P3? Ya, sejauh ini memang kita ada pembicaraan-pembicaraan informal. Ya, dari dulu P3 itu memang selalu dinamis dalam menghadapi situasi politik. Perbedaan-perbedaan pendapat di internal P3 itu hal yang wajar. Dan ketika nanti diambil sebuah keputusan, maka semua kader dan pengurus partai itu tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Tapi arahnya kemana sih kalau dalam perbincangan internal sekarang nih? Memang adakah kemudian dorongan untuk bergabung saja begitu dengan partai dengan pemenang? Ya, kami sampaikan dari tadi bahwa sejarah P3 sejak reformasi itu selalu ada di pemerintahan. Meskipun di proses pemilihan kita tidak bersama, tetapi kemudian dalam penyusunan pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan hasil pemilu, P3 selalu ada di dalamnya. Nah, kalau kemudian pada kesempatan ini P3 diajak bergabung, ya tentu sebuah kehormatan. Tapi sampai sekarang kita tidak terlalu jauh memikirkan ke arah sana, karena kita tahu bahwa P3 hari ini sedang melengkapi bukti-bukti yang sedang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada saatnya nanti tentu P3 akan bersikap. Oke, dan itu juga yang dinyatakan oleh PAN ya. PAN juga bilang bahwa kalau misalnya P3 mau bergabung, akui dulu kemenangan Prabowo Gibran. Nah, kalau P3 sendiri bagaimana? Ya, kalau kemenangan Prabowo Gibran tentu kita menghormati proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ketika nanti tanggal 22 sudah diputuskan siapa yang menang, itu tentu kita tidak bisa lagi menggugat gitu kan. Dan secara internal kita sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan pemilu presiden berdasarkan rekapitulasi KPU pada tanggal 20 April 2024. Itu pernah kami sampaikan di sejumlah media, bahkan disampaikan di kantor DPP setelah rapat resmi dari DPP P3. Untuk saat ini tentu karena prosesnya sudah di Mahkamah Konstitusi, ya secara resminya nanti sebagai pemenang yang akan diumumkan apapun hasil putusan dari MK, ya kita tuh harus menghormati. Baik. Pada akhirnya begitu ya, hasilnya akan masih menantikan hasil MK 22 April. Oke, kita langsung ke Bang Melki. Bang Melki, kalau misalnya di internal Golkar sendiri,
atau di internal koalisi deh, apakah sudah ada pembicaraan mengenai tertarikkah kemudian pihak koalisi untuk menarik P3 ke dalam koalisi ini? Kalau dari Golkar sendiri sejak awal kan kami sudah bersama-sama dengan P3 ini bahkan sejak Orde Baru. Jadi sampai saat ini kami dan P3 ini sudah berjalan seiring puluhan tahun membangun Indonesia dan seluruh negeri ini. Dan tentu kami juga bukan hanya di KIB kemarin ya, tapi juga kami sudah bisa merasakan bagaimana peran P3 yang juga penting bagi pembangunan bangsa yang perlu juga kita berikan kesempatan dulu pada teman-teman P3. Apalagi seperti sudah kita dengar berkali-kali, Pak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih, Pak Jokowi sendiri juga selaku presiden yang saat ini masih existing, dan juga Pak Erlangga Hartarto ketua umum kami selalu menekankan pentingnya untuk pembangunan Indonesia ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua kekuatan politik yang ada di negeri ini. Termasuk dan juga pentingnya P3 ada di situ. Sehingga tentu dengan tangan terbuka, apabila nanti Pak Prabowo tentu dengan ketua-ketua umum yang berada di Koalisi Indonesia Maju, dan juga dengan P3 juga yang aktif juga untuk bisa bersama-sama bisa bertemu, saya kira ini bagus untuk spirit awal dari negara ini berdiri, untuk kita gotong royong urus negeri ini, termasuk juga berbagai kekuatan politik juga bisa bersama-sama untuk mengurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Rote. Gitu. Artinya bahwa dengan diundangnya P3 kemarin dalam halal bihalal ini menunjukkan bahwa Golkar juga masih menganggap bahwa KIB itu masih ada, atau hubungan baik yang selama ini terjalin itu yang dijaga. Bagaimana kemudian Golkar melihat dari statement KIB kalau itu kita sendiri? dengar yang disampaikan oleh Pak Erlangga kemarin ya, kan KIB tetap ada, dan seperti tadi disampaikan tadi oleh Mas Awi tadi ya, kan juga tidak dibubarkan. Dan prinsipnya adalah cuma kemarin waktu berbeda pilihan di pilihan Pilpres, tapi kan bisa bersama lagi dan terus bersama untuk kepentingan bangsa lebih besar. Gitu. Kan Pilpres itu kan cuma salah satu tahapan dalam sejarah Indonesia ya. Ada Pilpres, waktunya dari bulan sekian ke bulan sekian. Setelah itu kan kita sudah menghentikan yang namanya kompetisi politik, kita mesti bersama-sama lagi membangun bangsa Indonesia dari berbagai kekuatan. Dan saya kira kader P3 di pemerintahan ke depan juga itu penting juga untuk bersama-sama yang lain kita bangun negeri. Baik, yang menarik juga kan gini, Bang, P3 ini kan tidak sampai ke threshold ya sejauh ini, meskipun di MK sedang dimohonkan begitu ya hasil tersebut. Tapi kemudian yang kita tahu bahwa dalam koalisi Indonesia Maju sendiri kan masih kekurangan sekitar 10% untuk menguasai parlemen. Apakah kemudian keberadaan P3 ini akan membawa manfaatkah kepada koalisi kemudian? Kan tadi sudah oleh Mas Awi ya, P3 lagi berjuang di Mahkamah Konstitusi, dan di DPR RI ini kan kami tidak punya fraksi ya di sana tuh. Ada fraksi macam-macam, tapi secara umum itu biasanya di DPR kita satu kesatuan. Jadi kami juga tahu bagaimana perjuangan Mas Awi dan teman-teman juga untuk bisa memperoleh yang menurut mereka ada hilang 200.000 lebih suara ini. Dan tentu kita hormati proses di MK, dan apabila P3 nanti sudah melihat proses di MK, nanti kita akan lihat lagi ke depan bahwa P3 diharapkan juga tetap bersama kita semua di KIM untuk bersama-sama untuk di kabinet, dan bahkan juga mungkin nanti di parlemen nanti. Baik, kita ke Mas Owi lagi. Mas Owi, kalau misalnya kita lihat sebagai, kalau misalnya partainya Mas Owi begitu ya memilih untuk menjadi oposisi, kan memang tidak membawa manfaat sama sekali. Pertama, memang tidak ada di parlemen. Kedua, juga perwakilan menterinya mungkin tidak ada. Itu kan akan menggerus begitu potensi suara di pemilu mendatang. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kemudian P3 merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Ya, P3 itu salah satu muamalah politiknya, pelaksanaan politiknya adalah menegakkan rahmat Islam rahmatan lil alamin dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan bisa tercapai apabila kita berada dalam kekuasaan. Kalau hanya ada di parlemen, itu baru nahi mungkarnya. Amar ma'ruf perintah baiknya, memberikan perintah baik, itu kan perintah namanya pemerintah. Memberikan kebijakan-kebijakan yang ma'ruf, kebijakan-kebijakan yang baik, itu apabila ada di pemerintahan. Kalau nature-nya P3, selama Orde Baru kita ada di luar pemerintahan, selama reformasi ada juga di
di pemerintahan. Bukan sesuatu yang aneh bagi P3 ketika kembali kepada posisi yang ada. Tapi sekali lagi, karena era politik ini sudah berbeda, sudah berubah konteksnya dibanding misalkan 25 tahun yang lalu. Tentu tantangan-tantangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu disesuaikan dengan kondisi politik kekinian. Maka kalau kami misalkan ada ajakan untuk mengurus masa depan bangsa ini, kami sebagai bagian dari anak bangsa yang berkiprah di politik itu kami merasa sangat terhormat. Kalaupun kemudian nanti di hasil MK-nya ternyata P3 tidak diberikan hasil yang bagus, misalkan gugatan kami ditolak, toh P3 dengan suara 5 juta sekian itu bukan sesuatu yang kecil. Betul. Karena basis kita di daerah itu masih banyak gitu. Bahkan anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi itu hampir sekitar 1.000 orang. Itu sebuah kekuatan yang cukup signifikan karena momentumnya pilkada dan seterusnya. Tetapi sekali lagi kami tetap berikhtiar untuk bisa mengembalikan hak kami yang di 18 provinsi itu agar suara P3 bisa kembali sesuai dengan hasil pemungutan suara di tingkat TPS. Banyak yang berspekulasi kemudian Mas Owi ini juga mendekatnya kemudian P3 kepada partai pemenang begitu, koalisi pemenang ini adalah untuk memuluskan jalan di MK. Menurut Mas Owi spekulasi tersebut berdasar atau tidak? Ya, namanya spekulasi kan tentu kita lihat dasarnya dia memberikan spekulasi apa. Kalau spekulasi itu kita turuti, tentu kita sama halnya dengan merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini hakim-hakim MK itu hakim-hakim orang-orang pilihan yang luar biasa yang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Maka kemudian independensi hakim MK saya jamin itu akan tetap terjaga meskipun beliau-beliau para hakim MK itu berlatar belakang dari usulan 3 lembaga negara sebagai perwakilan dari yang namanya trias politika. Ada wakil dari pemerintah eksekutif, ada yang usulan legislatif dari DPR, dan juga ada usulan dari yudikatif. Nah, 3 pilar kekuasaan ini kemudian bermuara di Mahkamah Konstitusi. Orang yang ada di situ secara integritas kami yakini itu tidak diragukan lagi. Nah, kami makanya kemudian kami memperkuat alat-alat bukti supaya nanti di Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangannya itu sangat mendukung dalil-dalil yang kami mohonkan. Untuk posisi saat ini kan P3 ini dapat dikatakan sangat lemah ya daya tawarnya ya Bang ya, karena thresholdnya tidak ada, kemudian juga parlemen juga masuk ke dalam partai yang bukan mendukung Prabowo Gibran. Lalu apa kemudian yang P3 tawarkan jika ingin berkoalisi dengan posisi yang sekarang? Ya, 5.800.000 sekian suara itu bukan suara satu RT, itu suara dari seluruh rakyat Indonesia yang menitipkan aspirasinya kepada P3 sebagai perwakilan partai Islam. Nah, di Indonesia kita kenal yang namanya multikultural politik. Jadi keragaman politik harus tetap dijaga. Kita butuh mengkanalisasi kelompok-kelompok umat yang menitipkan amanah kepada P3 itu agar tidak terbuang sia-sia. Maka kemudian salah satunya adalah bagaimana P3 masuk di parlemen untuk menyuarakan aspirasi yang dititipkan kepada kami. Nah, maka jangan heran ketika kami tetap hari ini berjuang di Mahkamah Konstitusi karena itulah jalur yang ada. Soal kemudian apa tawar-menawar politiknya, nilai tawarnya nanti setelah putusan MK, tentu kita tidak bisa berandai-andai hari ini. Karena kami masih meyakini P3 itu bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Baik, kita tanya ke Bang Melki. Bang Melki, kalau kita lihat kan sinyal dari Mas Owi ini kuat sekali pengen diajak ke koalisi begitu. Tapi kalau Golkar sendiri termasuk yang support atau keberatan? Karena jangan-jangan dengan bergabungnya banyak partai mengurangi jatah kursi menteri dong buat Golkar. Silahkan. Kalau kita ikuti ya, sekali lagi kami dari Partai Golkar meyakini bahwa untuk soal menyangkut bagaimana distribusi kekuasaan, para pimpinan kita, Pak Prabowo dan para ketua umum partai pasti sudah punya formula yang paling tepat, tentu berdasarkan profesionalisme, kemampuan, dan juga kebutuhan Republik ini ke depannya. Tapi yang pasti begini, spirit dasarnya dulu yang kita ambil bahwa tidak boleh ada
potensi-potensi bangsa yang terbaik ini tidak diajak serta dalam membangun negeri. Itulah kenapa kalau kita cermati P3, PDI Perjuangan misalnya dan beberapa partai lain juga itu komunikasi dengan baik Pak Prabowo selaku presiden terpilih atau mungkin Mas Gibran selaku wapres terpilih dan juga para ketua-ketua partai itu terus dilakukan. Dan khusus untuk P3 kalau kita cermati memang keinginan untuk mengajak P3 ini tentu adalah sebuah spirit yang berangkat dari kesadaran bahwa kita mesti membantu agar seluruh pihak ini bisa bersama-sama untuk bisa mengurus negeri ini dengan baik. Dan untuk formula seperti tadi kita sampaikan, untuk formula ke depan pasti Pak Prabowo Subianto selaku capres terpilih dan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju itu pasti sudah punya formula yang tepat untuk bisa meramu semua potensi ini bisa kontribusi dengan baik ke depan lah, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, dikontribusikan dalam Pilpres kemarin. Oke, kita memahami lah kalau aspek kebersamaannya, tapi kalau aspek hitung-hitungan politiknya bagaimana? Apa kemudian kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh koalisi kalau misalnya P3 bergabung dengan kondisi yang saat ini ya? Iya, tentu kita tidak bisa bicara potensi ataupun kekuatan politik yang hari ini maupun kemarin dan ke depan ya. Tapi semua kekuatan politik, semua individu, semua kelompok ormas kemasyarakatan misalnya, besar maupun kecil itu pasti punya kontribusi. Itu yang sekali lagi tidak boleh dilupakan, harus tetap kita jalan bersama-sama dan kalau bicara soal politik praktisnya itu tentu urusan yang lain ya. Tapi yang paling penting adalah tidak boleh ada kekuatan sosial kemasyarakatan atau kekuatan politik, apalagi seperti teman-teman P3 ini kemudian seolah-olah karena cerita Pilpres itu kemudian kayak tidak bisa berkontribusi bagi bangsa. Ini yang perlu kita ambil itu spirit untuk kebersamaan dan mengajak semua untuk terlibat untuk mengurus negeri ini dengan baik. Tadi juga menarik sih poin yang disampaikan Mas Owi tadi terkait dengan warna yang ditawarkan itu, karena kan P3 sendiri merupakan partai Islam, begitulah ya, partai Islam yang kemudian juga memiliki basis 5 juta suara. Apakah itu cukup menarik untuk koalisi mungkin menghadirkan keberagaman di dalam koalisi ini? Tentu. Jadi warna juga dari teman-teman P3 juga tentu menjadi salah satu catatan yang penting bagi Pak Prabowo ya, Mas Gibran dan bagi semua teman-teman dari KIM. Dan apalagi memang kalau kita lihat selama kiprah P3 bagi negeri ini selama ini sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh P3 dan tentu kita tidak ingin agar kontribusi yang sudah selama ini dilakukan ataupun yang akan bisa dilakukan ke depan ini tidak bisa kita ajak bersama dalam membangun KIM dan KIM Plus ya, dan teman-teman P3 misalnya ataupun partai-partai lain yang bisa terlibat dalam pemerintahan ke depan. Dan sekali lagi tentu persetujuan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran dan para ketua umum partai di KIM yang pasti akan bermusyawarah mufakat dengan baik untuk hal semacam ini. Baik, kita mungkin bicara mengenai upaya begitu ya menggait partai-partai lain ke dalam koalisi, karena kita tahu masih sekitar 42% ya kalau koalisi Indonesia Maju ini sampai sekarang, artinya masih butuh 10%. Apakah sudah ada arah-arah partai mana saja yang kemudian akan bergabung setelah pertemuan dengan Nasdem, rencana pertemuan dengan PDIP? Adakah kemudian target partai begitu yang ingin ditarik untuk memenuhi parlemen ini mayoritas? Kalau saya dengar ya dalam beberapa pertemuan dari para pimpinan KIM ini, prinsipnya adalah sebanyak mungkin partai-partai yang hari ini existing ya maupun yang di kedepan juga sudah pasti existing itu bisa terlibat, yang di parlemen terutama itu bisa terlibat masuk dalam pemerintahan ke depan. Nah nanti seberapa jauh partai-partai di luar KIM ini akan bisa diajak, tentu sekali lagi karena ini kan proses pembicaraan musyawarah mufakat lagi berjalan sampai dengan presiden baru dilantik tanggal 20 Oktober tahun ini. Tentu masih cukup banyak waktu yang bisa dilakukan untuk bisa bicara terkait dengan format koalisi ke depan, bagaimana menata republik ke depan untuk mensukseskan visi misi dari presiden dan capres dan cawapres terpilih yang tentu membutuhkan dukungan banyak pihak, dan komunikasi itu terus berjalan ya dengan P3, dengan PDI Perjuangan, dengan Nasdem dan semua partai-partai yang lain. Yang mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak lama lagi sudah bisa ada format yang lebih jelas, lebih terang terkait dengan formasi pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ke depan nanti. Baik. Terima kasih Bang Melki. Kita terakhir kasih ke Mas Owi,
closing statement ya Mas. Apa kemudian yang diinginkan oleh P3 jika kemudian bergabung? Satu menteri cukupkah atau apalagi nih yang diharapkan dari P3? Ya kita misalkan nanti bergabung dalam pemerintahan tidak ada lain kecuali untuk tadi prinsip politik P3 itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sepanjang itu bisa dilaksanakan, bisa dikejawantahkan oleh pemerintahan yang akan datang, tentu itu merupakan hal yang positif bagi kami. Soal jatah menteri, soal jatah wamen, soal jatah pos-pos strategis lainnya, kita taat pada konstitusi bahwa penentuan kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Baik. Terima kasih Mas Zowie dan Bang Melki atas perbincangan singkat kita. Semoga kita lihat saja gimana ya dinamika ke depan setelah putusan MK. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore.